Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi Nasari Ridwan Ilyas di Processing Python atau kuliah animasi komputer. Nah, terakhir kita mengimplementasikan namanya ini ya, eh, Newton's Law of Universal Gravitation ya. Lalu kemudian mm, ya kita cari referensi dalam bahasa Indonesia ada gaya gravitasi Newton. Bisa dicek juga di dokumentasinya dan achievement ini tapi pakai Java ya. Nah, di video kali ini kita akan kembangkan, eee, apa yang telah kita bikin. Nah, teman-teman boleh rapihin lah si kelas ini ke dalam satu file yang lain gitu ya. Kita di sini bikin new, tab, kita kasih di sini apa ya, objeknya ajalah, ob objek, lalu kemudian ini kita pindahin pindahin ke sini, lalu ini kita save, eee, gravitasi. Oke, ini udah kita save di sini from object, import poros, from object, import apel. Oke, masih sama, gambarannya. Nah, sekarang kita buat yang lebih menarik adalah kita bikin si apelnya lebih banyak ya. Jadi apel yang ini kita tutup ya, lalu kemudian di sini kita punya AP sama dengan array. Nah, di sini si AP-nya kita isi ya, isinya di setup aja. Ini global AP, lalu kemudian for in rank berapa mau kita bikin. Di sini j apel atau jumlah apelnya kita bikin 10. Di sini kita tulis 10, lalu kemudian di sini, sorry, titik duanya. AP kita append, oke, for i di sini ya, i in rank, lalu kemudian di sini kita bikin apa ya? A sama dengan apel, lalu kemudian ini di sini random si x dan y-nya. Berarti kita harus import random dulu. From random import run int. Teman-teman bisa pakai random yang lain ya. Run int 0 sampai dengan ini kan x ya. With ini x-nya, y-nya, oh sorry, run int ini bukan random. Ini gini. Run int, lalu kemudian si y-nya 0 sampai dengan height. Lalu kemudian masanya ya, masanya kita random juga, run int juga. Masanya dari 1 sampai dengan ini J apel aja. Oh, ups, ini sini. Ini saya perlebar dulu ya. Nanti kita tampilin lagi. A sama dengan apel. Ini X-nya, ini Y-nya, ini masanya. Lalu kita tutup. Lalu kemudian setelah itu AP kita tambahin append dengan si A-nya. Oke, udah di bawah. Nah, di bawah mana yang berhubungan dengan A ini? Di sini for i in rank. Oke, ini J apel kan? JAP aja biar singkat. J apel aja. JAP ini ke sini, ini ke sini, lalu ini sampai JAP titik 2. Ini kita tab. Ini berarti di sini A. For A in rank. JAP maka P Newton A, I A gerak, A gambar. Oke, udah seperti ini. Ya, saya nggak akan jelaskan. Oh, di sini salah, ini AP-nya yang kita perlu karena si A-nya udah nggak ada. Lalu global JAP-nya, J
Oke, mmm, udah di sini kita buat, objeknya sebanyak jumlah apel yang kita mau, masukin ke array, lalu kemudian di sini kita tampilin A adalah, oh ini bukan int array tapi ini int, A int J apel. Oke, kita running, nggak ada yang error. Oh, sorry, A bukan A int J apel tapi A int AP. Oke, gini, ini kurungnya bisa kita hilangin. Kita running. Oke, dia ada di sini. Nah, lihat, eee, ini gambarnya kita gambar terakhir aja. Kita gambarin di sini, lalu kemudian si apelnya masanya kita gedein lah 20. Oke, nah sekarang kita melihat, wah semakin besar masanya gaya gravitasnya semakin tinggi ya. Eee, Masanya kita kecilin lah biar agak pelan. Kita melihat di sini ada satu buah objek, lalu kemudian ada objek lain yang mengorbit dan objeknya itu jumlahnya sama. Supaya lebih menarik, mana apel? Oh, apelnya di sini ya. Apel. Oke, ini apel, fill, kita kasih stroke aja deh. Gini. Oke, di sini stroke weight-nya kita kasih 5. Oh, gede-gede amat. 2. Oh, dia tetap nggak kelihatan ya. Di sini kita kasih alpha deh supaya, oh, sorry, ini belum di-save. Jadi dia nggak kelihatan perubahannya. Nah, seperti ini jauh lebih menarik ya. Oh, ini alfanya terlalu gede. Mana-mana objek, alfanya ini 10 aja. Alfa itu yang membuat dia bisa tembus, ya tembus pandang ya. Eh, Stroke-nya bisa kita kasih agak tebal nggak ya, putih. Oh, di save dulu, baru di running. Lupa. Oke, lah jadinya gini. Jadinya gelembung. Oh, ininya kebalik ya, harus 200. Nah, jadi ada objek di tengahnya, lalu dia dikelilingi oleh objek-objek lain yang mengikutinya dan dia mengorbit ya ke pusat dari gravitasinya. Di sini karena objek yang ada di tengahnya itu lebih kecil, maka gaya gravitasinya lebih kecil. Kalau dia lebih besar, gaya gravitasinya lebih besar. Di sini, oke, ini salah satu variasi dari animasinya. Teman-teman bisa mengkreasikan ini menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Misalkan ini karena baru sebentar ya, kita coba misalkan di sini kita kasih P sama dengan P vektor, eh ya P vektor mouse X dan mouse dot Y. Oh, sorry. Lalu kemudian di sini, oh sorry, ini nggak boleh ya. Ini mau M aja mouse, lalu kemudian P dot pose sama dengan M ya. Running. Oke, ini ya. Ini si ininya, apa namanya, si porosnya ngikutin posisi dari mouse. Wah. Oke, ini kita perbesar ya harusnya ya. Tar. Setup ininya jadi 1000 dan ini jadi 1000. Kita running. Salah, 100. Oke, kita running. Oke, nah dia jadi ngikutin ya. Oh.
Wow, 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 wow. Ayo, ikut dengan saya. Ikut, ikut, ikut. Oke, ini terlalu cepat ya. Hmm. Oh, ini belum di-save. Ini di-save dulu. Lalu kemudian gravitasinya ini udah benar ya. Oke, ini kita batasin sesuai dengan yang disarankan Daniel Schiffman. Ini kita constraint batasin hanya 5 sampai dengan 10. Jadi si jaraknya itu hanya 5 sampai dengan 10 kita running supaya dia nggak terlalu jauh. Nah, dia bisa lebih mengikuti. Oke. Nah, teman-teman bisa berkreasi dengan memainkan parameter-parameternya. Bentar, balik lagi ke sini. Ini jangan terlalu gede. 1 sampai dengan 5. Ini gravitasinya cuma 0,1. Ini kita save. Ini kita save, kita running. Oke, nah dengan seperti ini kemanapun si porosnya dia ngikutin. Wow, wow, wow. Sini, 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 sini. Wah, dia karena jauh ya. Karena kalau dia jauh menghadapi percepatan jauh itu makin dia dia gayanya jadi terlalu jauh ya. Oke. Hmm, supaya nggak terlalu ekstrim geraknya, eh di F F itu gaya gravitasinya, F-nya juga kita batasin. Kita coba aja di sini F, ini juga F ya, supaya gravitasinya nggak terlalu besar. Oke, masih terlalu ini ya, 1 sampai 2. Ups, kita running nggak terlalu ngaruh ya si magnitude-nya. Oke, dia ke sini masih ngikut, kita geser ke sini. Wah, terlalu jauh dia gayanya. Wah, terlalu ke kiri. Oke, jadi ini nggak perlu. Kita balikin lagi. Oke, itu aja. Ini kok saya jadi yang main-main ya. Teman-teman silahkan nanti berkreasi dengan mau jumlah bolanya boleh ditambahin gitu ya. Lalu kemudian dikasih warna-warna atau apa. Yang pasti ini pengembangan dari video kita sebelumnya tentang hukum gravitasi Newton, di mana ada dua buah objek yang kemudian apa namanya saling tarik menarik gitu ya. Hanya saja di sini yang yang menjadi porosnya itu diam gitu ya. Asumsinya diam ya. Walaupun tadi kita gerak-gerakin dengan kursor mouse, asumsinya dia diam. Oke, semakin lama dia diam maka yang lainnya akan semakin tenang ya, walaupun bisa kita gerakkan. Nah, teman-teman bisa kembangkan kreasinya, misalkan porosnya gimana kalau ada lebih dari satu, porosnya ada dua gitu ya, itu lebih bisa lebih menarik ya. Atau kita coba aja biar videonya agak lama. Jadi bentar, ini nggak perlu kita berdasarkan mouse, udah segini aja. Lalu kemudian di sini P-nya ini P1. eh, Lalu di sini kita buat P2. Di sini di 200, 200, yang satu di 400. Oke, agak jauh dikit lah. Di 600, 600. P1 di sini P2. Lalu kemudian di sini P1, P2. Di sini P1. Lalu kemudian di sini kita kasih gaya lagi dengan P2. Kita running. Ups, oh ini salah. P1 dan P2-nya kita gambar. Nah, inilah yang terjadi ketika apa namanya? Si objek yang
menjadi pusat gravitasinya ada 2 ya. Dia berjalan di antara 2 objek biar lebih menarik lagi yang satu kita gedein. Ini 6. Oke, kalau 6 seperti ini dia lebih cenderung tertarik oleh massa yang lebih besar ya, massa yang lebih besar. Oke, ada juga yang mengorbit di luar ya, gitu. Jadi ini gayanya dipengaruhi oleh 2 buah objek, gitu. Iya, oke. Teman-teman bisa banyakin objeknya, lebih dari satu atau ketika diklik objeknya nambah, terserah, bisa variasikan lebih baik lagi dibandingkan dengan saya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Silahkan berkreasi dan, ya berkreasilah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.